Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibul maula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil jazaa. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil arifin bi barakati syekhina wa mursyidina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratil kiram, ashabil fadilah, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para sesepuh, para tokoh, wabil khusus yang kita muliakan, kita ta'zimi, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Kiai Haji Oke Jarot Rohana selaku Ahlul Bait dari Suryalaya. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, tambah barokah. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Lembaga Dakwah TKN Suryalaya, Koordinator Wilayah Provinsi Banten, Al-Mukarram Sahibul Fadilah Bapak Haji Ahyadi. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, tambah barokah. Juga yang sama-sama kita hormati pemangku manakib yang malam hari ini mengadakan amaliyah manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah, Al-Mukarram Bapak Anas Nasrul beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, tambah barokah. Juga tidak ketinggalan Bapak yang kita sama-sama muliakan, Bapak Ketua Lembaga Dakwah TKN Suryalaya Kabupaten Tangerang, Al-Mukarram Bapak Ustadz Wahid, para pemangku manakib, para imam khataman, para ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya berbahagia sekali bisa bersilaturahim dengan ikhwan TKN Suryalaya di wilayah Kabupaten Tangerang ini. Saya dari Serang. Sebetulnya saya ini bukan mubalik, saya ini ya ikhwan biasa kayak bapak-bapak. Hanya 2 tahun belakang ini mungkin saya sedikit bau-bau mubalik gitu. Karena mubalik di wilayah Serang itu pada jadi badal semua. Jadi ya yang sedikit bau-bau mubalik ditewakin gitu. Dipaksa untuk jadi mubalik. Tapi ya masih mending lah jadi bau-bau mubalik daripada mubalik bau.
Alhamdulillah. Jadi saya berkhidmat di TKN Suryalaya, dipercaya sebagai ketua bidang kajian dan literasi tasawuf LDTKN Kota Serang. Sama-sama kita hadir di sini dengan tujuan yang sama. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Mudah-mudahan kita semua dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomong begini ingin dapat ridha Allah. Kalau Bapak lebih enak duduk, ngopi, ngerokok, mendengarkan. Mudah-mudahan juga dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu agung yang sudah kita terima dari Allah, yaitu kita dipertemukan dengan orang tua ruhaniah kita. Nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, kita ditunjukkan oleh Allah, dipertemukan dengan orang tua ruhaniah kita, yaitu guru mursyid. Alhamdulillah. Hidayah yang tak ternilai harganya, tak terhitung nilainya. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Allahumma baik. Tegang amat Bapak. Allah a'lam bimurati. Mayahdillahu sapa-sapa wong sing oleh hidayah. Barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah bahwal muhtad, maka itulah orang pilihan Allah yang dapat hidayah. Wa mayyudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, naudzubillah min dzalik, falan tajidalahu waliyyan mursyida, maka tidak akan pernah dipertemukan dengan wali mursyid. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Kita sudah dipertemukan dengan guru mursyid. Alhamdulillah. Ada bedanya enggak Pak setelah kita bertorikoh dan belum bertorikoh? Pengalaman saya sih ada bedanya. Sebelum bertorikoh kita juga sering dikir, betul nggak Pak? Sering dikir la ilaha illallah, la ilaha. Sering nggak? Sering. Tapi setelah kita bertorikoh ada sesuatu yang luar biasa. Waktu belum bertorikoh, kalau saya begini, mulutnya bilang la ilaha illallah, tapi hatinya bilang begini, amplopu amplop, amplopu amplop, amplopu amplop. Saya ini masalah. Lagi tahlilan, gitu. Mulutnya la ilaha illallah, hatinya. Tapi ketemu dengan guru mursyid, alhamdulillah, hatinya tidak lagi amplopu amplop, tapi apa itu Pak? Mic gitu. Jadi kita diberikan zikir yang rahasia, maka nggak boleh diucapkan yang satu itu, karena itu zikir yang rahasia. Cukup kita dan Allah saja yang tahu. Alhamdulillah. Maka luar biasa. Setelah kita bertorikoh, semakin kita merasakan. Kalau kita dengar lagu begini, dimanapun ku ingat padamu, boleh nggak nyanyi? Kemanapun ku ingat padamu, dimanapun ku ingat padamu, oh Tuhanku. Betul nggak? Lagi makan ku ingat padamu, lagi duduk ku ingat padamu, lagi jalan ku ingat padamu, oh Tuhanku. Nikmat gak Pak? Wah luar biasa. Allah yang berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala
junubihim. Ragu-ragu boleh teriak Allah, boleh tidak menjaharkan khafif. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, sambil berdiri, berjalan, nonton, dan sambil duduk, ngopi, rokok, makan, zikir qalbi, wala junubim, sambil tiduran, berbaring, hatinya tetap berzikir kepada Allah. Itulah keuntungannya kita bertemu dengan guru mursyid. Alhamdulillah, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Luar biasa. Maka kita ini orang-orang yang sibuk boleh berthariqah, ada dasar hukumnya, ada landasan hukumnya. Aja mentang-mentang, saya masih sibuk, padat, banyak urusan, boro-boro suruh zikir khataman, pekerjaan numpuk. Nanti aja deh, kalau udah pensiun baru saya berthariqah. Kadang begitu alasan. Bagi orang yang sibuk, Abah Anom menjelaskan di dalam Miftahus Susul, inna talqina dzikri li ba'di ahli dunya min dawil manasibi wal asrafi wal makasibi ala tariqit tabarruk li tardil ghaflah anil qalbil qasi sabitun minas salafi wal mujtahidit tariqi. Ngerti nggak? Pasti nggak ngerti. Itu teks dalam Miftahus Susulnya begitu. Sesungguhnya talqin dzikir itu bagi sebagian orang sibuk kayak kita yang kerja. Kalau saya ngajar tiap hari, ada yang dagang, ada yang usaha, kan sibuk banget. Bagaimana hukumnya berthariqah? Kata Abah Anom, mengambil talqin dzikir bagi sebagian ahli dunia, para pengusaha, para pejabat, para orang terhormat, termasuk para karyawan, para pegawai, para guru dan sebagainya. Sabitun ala salaf, sabitun minas salafi wal mustahidit thariqah, ada dasarnya dari para pendahulu ulama thariqah dan para mustahid thariqah, yaitu tujuannya adalah ala tariqit tabarruk, masuk ke dalam thariqah tabarruk. Tujuannya apa? Litardil ghaflah anil qalbil qasi, agar bisa menghilangkan, mengusir kegoflahan hati yang begitu keras kasar. Jadi kalau tidak dengan berthariqah melalui talqin dzikir, susah kita menghilangkan hati yang terus-menerus ghaflah alias lalai, alias ora inget ning Gusti Allah. Ingetnya pegawaian, Pak. Dengan kita berthariqah, maka kita dituntun oleh guru mursyid, diberikan cara, metode agar hati itu bisa ingat kepada Allah dalam keadaan apapun dan dimanapun. Alhamdulillah. Makanya tadi ku menangis karena rindu, ku bersedih karena rindu, mau makan ku ingat padamu, mau tidur ku ingat padamu, mau apa aja ingat padamu, oh Tuhan. Alhamdulillah, dengan berthariqah itu semua bisa dicapai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini temanya masih Isra Mi'raj. Dari ayat yang tadi dibaca dan manqobah yang kita dengarkan, itu temanya masih tentang Isra Mi'raj. Maka sekelumit pada kesempatan ini kita bahas hikmah Isra Mi'raj. Sering kita mendengar setiap tahun para mubalik hadir dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepada kita peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu
perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian naik sampai ke Sidratul Muntaha. Itu yang sering setiap tahun hampir kita mendengar cerita itu dari para mubalik, para penceramah. Coba kita memaknai dari sisi ilmu thariqah. Isra dan Mi'raj, sebuah perjalanan menuju Allah. Jadi Isra dan Mi'raj itu merupakan perjalanan menembus alam dohir dan alam batin, menembus alam fisik, alam metafisik, menembus alam nyata, alam tidak nyata. Kemana? Menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa sampai kepada Allah memerlukan proses. Sebagaimana Kanjeng Nabi sebelum diisrokan harus memproses terlebih dahulu. Apa itu awalnya? Di dalam kitab Qissatul Mi'raj yang dikarang oleh kitab populer di karangan pesantren yang menceritakan kisah Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj diawali dengan pembedahan dada Kanjeng Nabi. Sebelum diperjalankan menuju Allah, Kanjeng Nabi terlebih dahulu dioperasi, dadanya dibedah. Untuk apa? Untuk dibersihkan dadanya, dibersihkan kalbunya, dibersihkan dunia ruhaniyahnya dari segala macam-macam hal duniawi. Allah Zat yang Maha Suci hanya bisa ditemui oleh ruh-ruh yang sudah suci. Bapak-bapak, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kalau Kanjeng Nabi saja untuk bisa bertemu Allah harus dibedah dadanya, dibersihkan kalbunya. Apalagi kita umatnya. Kalau ingin bisa mendekat kepada Allah, ingin bisa takarrub kepada Allah, apalagi sampai wusul ilallah, harus dibongkar dulu dadanya, dibelet dulu, dibedah dulu. Bagaimana dibedahnya? Dengan pisau, dengan golok. Wah, nanti bisa-bisa tewas. Yang dibedah itu adalah dada ruhaniyahnya, bukan dada fisiknya. Dada spiritualnya, bukan dada kasarnya. Maka kita juga harus mengalami proses pembedahan ini agar bisa dibersihkan apa yang ada di dalamnya. Hari orang dibedah matu ganti, ngebersih jerone bagaimana? Harus dibelek terlebih dahulu. Maka guru mursyid kita itu punya salah satu kitab karyanya, namanya Miftahus Sudur. Saya terjemahkan apa makna Miftahus Sudur itu? Alat untuk membuka dada, kunci pembuka dada. Jadi Miftahus Sudur itu petunjuk agar dada kita ini dibedah untuk dibersihkan dalamannya. Halo. Jadi Miftahus Sudur merupakan petunjuk bagaimana cara membedah dada itu sekaligus membersihkannya agar kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu membedahnya bagaimana? Cari ahli bedah. Cari ahli, jangan sembarang orang main bedah aja, repot. Ahli bedah ruhaniyah, yaitu guru mursyid. Maka kita datang dibedah dada kita dengan cara talqin.
Talqin itu proses pembedahan dada. Sob yang pernah talqin, ingat-ingat kalau mau ditalqin itu apa kata-kata yang pertama harus diikuti. Ya ikuti sama-sama. Allahumma ftahli fi futuhil. Apa itu maknanya? Ya Allah, berikanlah keterbukalah kepadaku seperti yang kau buka kepada para arifin itu. Jadi sedang dibedah, sedang dibuka. Secara ruhaniyah, guru mursyid sedang membedah dada. Setelah dibedah dada kita, baru diberikan alat pembersihnya agar mampu mensucikan kotoran-kotoran yang ada di dalam dada dan kolbu kita. Diberikanlah kita kalimat yang sakti mandraguna, yaitu la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang berfungsi sebagai pembersih. Tapi hati-hati, harus kalimatnya yang ori, jangan yang KW-KW. Kalau gitu apa iya ada gitu bedanya kalimat yang ori dan KW-KW? Dari Miftahus Sudur informasi ini didapatkan. Kalimatnya sama. Wa in kana lafdhu wahidan. Walaupun lafadznya satu. La ilaha illallah. Lakinna fil makna tafawut. Tapi dalam bobot, isi dan maknanya berbeda-beda. Tergantung dari mana dapatnya kalimat itu. Kata Abah Anom, Miftahus Sudur itu. Fi syarti akhdhiha, dengan syarat kalimat itu diambil. Maksudnya la ilaha illallah min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Dari hati yang sudah takwa dan suci dari selain Allah. Hati siapa yang model begitu coba? Hatinya sudah suci dari selain Allah. Hanya hati aulia Allah yang seperti itu, hanya hatinya orang yang sudah arif billah. Maka mengambil kalimat harus dari orang yang sudah seperti itu. La yusma'u min afwahil amah, bukan sekedar hanya dapat mendengar dari mulut-mulutnya orang biasa. Ini KW-KW. Walaupun detailnya mohon maaf, Kiai, Ustaz, ajengan. Kalau levelnya bukan taqiyin, naqiyin, masih Allah, kalimatnya masih KW. Setuju nggak? Miftahus Sudur yang bicara itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi bukan sekedar hanya mendengar seperti saat kita kecil dulu, kan dengar dari Pak Ustaz, dengar dari Pak Guru, dengar dari Pak Kiai. Apalagi zaman sekarang dengar dari Syekh Al-Bugli, dari Syekh At-TikTok. Apalagi itu lebih KW-nya. Jadi carilah kalimat la ilaha illallah yang masih ori, yang langsung warisan Kanjeng Nabi melalui ahli silsilah, yang sekarang sudah sampai ke 37 yang masih asli. Yang lain mungkin itu tidak asli. Jangan terpengaruh, terprovokasi. Ada yang 38, ada bahkan 37,5 katanya. Asli, Pak. Nah, dengan kalimat yang asli kita bongkar dada kita. Kita buka, kemudian kita bersihkan segala macam hijab yang menghalangi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibersihkan hijab. Apa sih hijab itu? Penghalang. Nah, kalau kata Bang Haji Roma Irama itu namanya tabir kepalsuan. Ternyata hatimu buta, Roma buta karena tabir kepalsuan. Kita
banyak tabir kepalsuan di dalam dada kita ini, yang itu menjadi macet kita perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha, didobrak supaya terbongkar. Setelah diupayakan terus, semoga terbuka nantinya. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah ma'rifat. Jadi ma'rifat itu kata Pak Anum, al ma'rifatu tuhsalu bi kasbil hijabi an hujubin nafsi min mir'atil qalbi bi tasfiyatiha. Makrifat itu adalah terbukanya hijab macam-macam itu, dari segala macam hijab yang menutupi cermin hati. Tertutup cermin hati oleh hijab tabir kepalsuan itu. Dengan cara apa? Ditasfiyatiha, dibersihkan. Maka inna likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, dan pembersihnya hati adalah dzikrullah. La ilaha illallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tinggal kita konsisten, istiqomah mengamalkan ini. Karena kita sedang berhadapan dengan musuh-musuh besar. Dalam kita mengamalkan thariqah itu, kita sedang berhadapan langsung dengan musuh-musuh yang tangguh, yaitu setan dan hawa nafsu. Maka Rasulullah menyebutnya dengan jihadul akbar, perang besar, bukan perang ecek-ecek, perang dengan membawa senjata. Rasulullah waktu perang Tabuk melawan orang kafir pakai senjata, menang. Begitu pulang Rasul bersabda, rojakna min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru kembali dari perang kecil menuju perang yang lebih besar, ai jihadin nafs, yaitu perang melawan hawa nafsu di dalam dada kita. Itu musuh kita. A'da uka, musuh yang sebenar-benarnya musuhmu, nafsu, hawa nafsu allati baina jambaika, yang ada di dalam dada, di antara dua tulang rusuk dalam dada. Maka perlu untuk mujahad. Setelah kita punya alatnya, diberikan metodenya dalam bimbingan guru kita, maka selanjutnya kita harus mujahad dengan kita bersungguh-sungguh bertempur, menundukkan, mengalahkan musuh-musuh penghalang kita itu, setan dan hawa nafsu. Maka agar kita ini termasuk orang yang kuat, mampu menundukkan musuh-musuh kita, thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah ada dasar prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir, dikutip oleh Tuan guru kita di dalam Tauhid, wa usulul qadiriyah khamsatun. Pokok atau prinsip atau dasar thariqah qadiriyah itu ada 5. Yang pertama, uluhul himmah, harus memiliki tinggi cita-cita atau himmatul aliyah, kemauan yang tinggi, semangat yang tinggi. Yang kedua, nufudul azimah, melaksanakan tekad, harus punya tekad yang kuat. Jadi kita mengamalkan zikir thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah wonten Suryalaya ini harus betul-betul dengan himmatul aliyah dan nufudul azimah, dengan kemauan yang besar, tekad yang kuat. Jangan sampai kendor terus. Kalau kita ingin jadi pemenang, maka harus punya kemauan yang besar, tekad yang kuat. Jangan gara-gara ada halangan sedikit langsung kita males-malesan. Waduh, banyak waduhnya. Gimana mau jadi pemenang? Maka
kita jaga amalan kita ini dengan semangat yang kuat, semangat yang besar, semangat yang tinggi, dan tekad yang kuat. Halo? Masih ada. Bila ingin hidup berkah, dapat karomah, rajin-rajinlah mengamalkan amaliyah. Pikir-pikir dulu, pikir jahar dulu, khataman manakiban, istiqomah selalu. Pikir-pikir dulu, pikir khafi dulu, pikir khafi selalu, tanamkan di hatimu. Yuk kita takbir dulu. Alhamdulillah. Rajin-rajinlah mengamalkan amaliyah. Tikir, jahar, tikir, khafi, khotaman, manakiban, amalkan sebaik-baiknya. Insya Allah hidup kita berkah, dapat limpahan karomah. Amin ya robbal alamin. Aja ngeluh, Pak. Orang yang ngeluh terus itu ciri-ciri dahare kirang kata, ngopine kurang kental. Jadi oleh dahar dikir jaharnya kurang banyak, ngopinya kopinya kurang mantap. Jadi oleh galau terus. Perkuat dikir jahar, dikir kopi, perbanyak kotama manakibah. Insya Allah kita diberikan ketentraman, ketenangan hidup oleh Allah Subhanahu. Ada saya pernah baca salah satu tulisan itu mengutipnya perkataan guru agung kita apa begini, bodoh kalau bertorekat pengen kaya. Paham? Bodoh kalau bertorikoh tujuannya pengen kaya. Tapi bodoh kalau sudah bertorikoh tidak kaya. Ini kata-kata guru agung kita. Kok kita mau orang kaya-kaya? Males. Kalau rajin, dikirnya rajin, khataman rajin, manakiban rajin, amalan rajin. Energi positif menarik. Rizki min haitsu la yahtasib. Orang sudah cukup. Orang tua, enggak punya sawah, punya padi, nggak punya padi, yang penting punya beras gitu. Nggak punya beras, yang penting punya nasi. Nggak punya nasi, yang penting bisa makan. Nggak bisa makan, yang penting punya. Itu kata guru mursyid agung kita. Jadi yuk kita amalkan sebaik-baiknya amalan kita ini. Tikir jahar, tikir khafi, khotaman dan manakiban sebagai metode suluk kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sudah malam waktunya. Ya. Tadi ada 5 prinsip dalam kita bertorikoh menurut pandangan Syekh Abdul Qadir. 1, himmatul aliyah atau ulul himmah, punya kemauan yang besar ya, harus. Yang kedua, tekadnya harus kuat. Yang ketiga, hifdzul hurmah, harus menjaga kehormatan. Kehormatan siapa? Kehormatan Allah, kehormatan Rasulullah, kehormatan guru mursyid kita dan ajarannya. Jangan sampai kita sudah bertorikoh tapi kelakuan kita selalu mencoreng nama baik torikoh kita. Na'udzubillah. Sejak kemarin saya pernah kedatangan, ada laki-laki datang kepada saya mengadu. Beliaunya belum ikhwan, tapi istrinya ikhwan. Sering manakibah, muter-muter. Pak Ustadz, coba sih gimana katanya, itu istri saya kan sudah ikhwan PGN Suryalaya. Sering saya nganter manakibah ke sini, khotaman ke sini, riyadhah tidak. Kok kenapa sama saya suka melawan terus? Itu mulutnya itu masya Allah, katanya masih kayak duel. Ya, terima kasih sudah Pak, ini masukan buat Anda. Ya itu salah satu masukan buat Anda.
Saya sering kalau isi amal yang manakib sering saya sindir-sindir aja itu. Kalau ada ibu-ibu. Percuma pikir kau akan, percuma manakib kau lakukan, kalau sama suami menawan. Ternyata kasusnya ada. Mari kita hifdzul hurmat semuanya. Jaga kehormatan ajaran kita. Jaga kehormatan guru agung kita. Kita berbuat jelek ke bawah jelek suryanya. Prinsip hifdzul hurmat. Yang keempat, husnul khidmah. Harus bagus khidmat kita kepada guru kita. Bakti kita, khidmat kita, pelayanan kita kepada guru kita dan ajarannya. Man hasunat khidmatuhu wajabat lahu karomatuhu. Barang siapa yang bagus khidmatnya, maka akan berhak mendapatkan karomah gurunya. Mudah-mudahan dapat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Prinsip yang kelima, ta'zimun nikmah, mengagungkan nikmat. Sekecil apapun nikmat dari Allah pada kita, pandanglah bahwa itu nikmat yang sangat agung, maka kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan sekelumit ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, untuk para ikhwan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.